Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan membahas materi kelas 7 di bab 3 mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kelangkaan dan kebutuhan manusia. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia bertindak sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut tanpa melakukan interaksi dengan orang lain. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas adanya. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan itu disebut kelangkaan. 2. Kebutuhan manusia. A. Macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. 1. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Yang termasuk kebutuhan primer antara lain kebutuhan akan makanan. Kebutuhan ini bila tidak dipenuhi maka manusia tidak bisa hidup. Selanjutnya, kebutuhan akan pakaian. Kebutuhan ini harus dipenuhi karena manusia perlu bersosialisasi dengan sesama, dan apabila tidak dipenuhi maka akan mengalami kesulitan dalam pergaulan. Yang terakhir, kebutuhan akan tempat tinggal. Rumah merupakan tempat untuk beristirahat, tempat untuk berteduh, dan melepas lelah, sehingga kebutuhan ini mutlak harus dipenuhi. Yang kedua, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer, sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak mengganggu kelangsungan hidup. Contohnya seperti perabotan rumah tangga, radio, dan lain-lain. Yang ketiga, kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah merupakan kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder dipenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Macam-macam kebutuhan menurut sifat. Menurut sifatnya, kebutuhan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Kebutuhan ini bersifat materi, contohnya kebutuhan akan makan, obat bagi yang sakit, minuman, kesehatan, dan olahraga. 2. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi akan merasa puas, aman, dan tenang. Contohnya rekreasi, agama, nonton TV, dan lain-lain. C. Macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. 1. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera, akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Yang termasuk kebutuhan sekarang antara lain, kebutuhan akan makanan sangat dibutuhkan oleh orang yang kelaparan, dan ini harus segera dipenuhi karena orang bisa mati kelaparan. Lalu ada kebutuhan akan minuman sangat dibutuhkan bagi orang yang kehausan, dan ini juga harus segera dipenuhi karena orang bisa mati kehausan. Lalu ada obat. Obat sangat dibutuhkan bagi orang yang sakit. Kebutuhan ini tidak bisa ditunda karena akan berakibat fatal. 2. Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Misalnya, orang tua kita menabung dari sekarang, menyisihkan sebagian uangnya untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Uang tabungan ini digunakan untuk pendidikan di masa depan bagi anak-anaknya. D. Macam-macam kebutuhan menurut subjek. 1. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Contohnya seperti makan, minum, mobil, sepatu, dan kacamata. Kebutuhan ini tergantung dari keinginan masing-masing.
Yang kedua, kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contoh kebutuhan ini adalah kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan lapangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi beragamnya kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain adalah A. Jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin dan umur pasti mempengaruhi perbedaan jenis dan jumlah kebutuhan. B. Tingkat pendidikan. Seseorang yang mengutamakan penambahan pengetahuan dan wawasan yang terkait dengan latar belakang pendidikan akan berpengaruh pada kebutuhannya. Contohnya, kebutuhan anak SD tentu akan berbeda dengan kebutuhan anak SMP maupun SMA. C. Lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan manusia. Misalnya, orang yang hidup di daerah pegunungan dalam berpakaian tentunya akan berbeda dengan orang yang tinggal di dataran rendah. D. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan iptek menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru dan produk-produk baru. Nah, munculnya produk baru ini yang mempengaruhi orang untuk memiliki, sehingga muncul kebutuhan akan produk baru itu. E. Tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kebutuhan karena mereka memiliki sarana untuk memenuhinya. Dan sebaliknya, semakin kecil pendapatannya akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan. F. Status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, biasanya semakin beragam dan bertambahnya kebutuhan. G. Perbedaan selera. Perbedaan selera ini akan sangat berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. Selera seseorang akan mempengaruhi orang tersebut dalam pemenuhan kebutuhannya. Berikut ini klasifikasi alat pemenuhan kebutuhan. E. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. 1. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Contohnya sepatu dan air kemasan sebagai barang yang siap dikonsumsi. Untuk mendapatkannya kita harus membelinya terlebih dahulu. 2. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan, misalnya sinar matahari, udara, dan air. F. Alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. 1. Barang substitusi adalah barang yang penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contohnya, nasi bisa diganti fungsinya dengan singkong dan juga gula merah bisa digantikan dengan gula putih. 2. Barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain, karena bila tidak ada salah satu, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contohnya, motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin, kompor tidak menyala kalau tidak ada gas atau minyak tanah. G. Alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. 1. Barang produksi atau barang modal. Barang produksi disebut juga barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakannya. Contohnya adalah mesin, lahan, dan gedung. 2. Barang konsumsi adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya adalah buku tulis, pensil, tas, dan lain-lain. H. Alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Dibagi menjadi 3. 1. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contohnya padi belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena masih berupa barang mentah dan harus melalui proses dahulu. 2. Barang setengah jadi. Barang setengah jadi yaitu barang yang masih dalam proses produksi. Contohnya benang sebelum dibuat kain.
3. Barang jadi adalah barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah nasi, kue, alat tulis, tas, baju, celana, buku, dan pensil. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah